Selamat siang Bapak Ibu semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Wow, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua pada pertemuan yang kedua ini. Bahagia sekali karena saya melihat kehadiran Bapak Ibu di antara 60 orang ini sudah hadir 53. Wow, hampir semua peserta hadir dan hanya masih 7 orang. Semoga Bapak Ibu guru yang lain juga yang belum hadir akan segera hadir. Baik Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Wow, semoga semua dalam keadaan sehat, masih semangat untuk mengikuti sesi kursus Guru Coach Indonesia Emas yang kedua ini. Baik. Apa kabar Bapak Ibu? Wow, nampaknya semua sehat ya. Jangan lupa untuk membuka kamera. Saya ingin melihat wajah-wajah semangat Bapak Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelatihan hari ini, saya ingin kita semua, saya, Bapak Ibu semua, hadir, benar-benar hadir di sini bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak untuk menghadirkan diri kita dalam mengikuti kursus Guru Coach Indonesia Emas yang kedua ini. Mari kita hening sejenak. Silahkan untuk duduk tenang dan rileks di tempatnya masing-masing. Kemudian perlahan-lahan tariklah nafas Bapak Ibu dan sadari, rasakan, perhatikan aliran napas Bapak Ibu yang perlahan-lahan masuk melalui hidung, kemudian kembali lagi keluar, masuk, keluar. Tarik nafas dengan lembut. Perhatikanlah seluruh tubuh Bapak Ibu. Rasakan mungkin sedang ada duduk di kursi atau lesehan. Mari kita hadirkan diri kita pada siang hari yang indah ini. Mari kita siapkan diri kita untuk bisa menyimak, mendengarkan, memperhatikan, dan memahami apa yang akan kita pelajari. Baik, perlahan-lahan kembali fokus sama nafas. Perhatikan udara yang keluar masuk dari dalam hidung. Sembari perlahan membuka mata. Dan menerima dengan sepenuh hati kehadiran kita pada sore hari. Baik Bapak Ibu, semoga dengan hening sejenak tadi sudah bisa benar-benar menghadirkan 100% Bapak Ibu dalam sesi kursus yang kedua ini. Sekarang silahkan dituliskan di kolom chat apa atau bagaimana perasaan Bapak Ibu atau perasaan apa yang hidup saat ini. Silahkan ditulis. Wow, yang pertama sudah ada merasa nyaman. Wow,
Ibu Novi merasa lega. Pak Yohanes merasa semangat. Wow. Ibu Yolinda merasa senang. Wah, luar biasa ya perasaan. Kita semua memiliki perasaan yang berbeda. Menanggapi respon yang sama ya tadi ada musik, kemudian ada kata-kata saya. Namun perasaan Bapak Ibu beragam. Wah, wah, ada Ibu Tuti dari Makassar yang merasa ngantuk. Wah, jadi merasa ngantuk ya Bu. Semoga mengantuknya bisa diubah jadi semangat. Baik, terima kasih atas kejujurannya mengakui perasaan. Semoga hari ini dapat kita lalui dengan baik. Baik, Bapak Ibu, karena hari ini adalah pertemuan yang kedua dan hari ini kita akan belajar tentang model memfasilitasi. Namun sebelum saya lanjutkan, barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin mengklarifikasi tentang pembelajaran sebelumnya, baik Bapak Ibu yang hadir pada minggu lalu ataupun yang belum hadir ingin menanyakan tentang sesuatu atau pembelajaran kita yang lalu. Siapa yang masih ingat Bapak Ibu? Tentang apa yang kita bahas, Bu? Ya, baik. Pak Dirga, silakan Pak Dirga, apakah? Iya, benar sekali. Kita minggu lalu belajar tentang model komunikasi NLP. Baik. Wow, Bapak Ibu masih ingat ya. Apakah ada lagi? Apa saja yang kita sudah pelajari di minggu lalu? Iya, benar sekali Ibu Wati, yaitu yang kita pelajari minggu lalu juga tentang bagaimana cara membaca diagram model komunikasi NLP. Apakah ada pertanyaan? Baik, Pak Yohanes, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak menanyakan tentang apakah itu yang dimaksud dengan filter. Iya, betul sekali. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang masih ingat? Apakah itu filter? Iya, betul sekali. Jadi filter itu bagaimana kita atau otak kita apa ya, baik. Ada filter, ada tiga, ada filter hapus, filter generalisasi, dan filter hmm, filter distorsi. Jadi ada tiga cara kita, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan, pola-pola kita dalam memfilter atau dalam menyaring sebuah informasi. Ada filter hapus yang pertama, yaitu bagaimana kita menghapus sebagian-sebagian informasi yang kita anggap tidak penting, jadi kita hapus. Dan ini tentu ada manfaatnya ya, karena bayangkan kalau semua informasi benar-benar tidak ada yang kita hapus, misalnya rasa takut ketika kita melihat sesuatu, gitu. Kita tidak pernah lupa itu. Betapa juga mengerikan, jadi ada manfaatnya juga. Namun filter hapus ini juga kadang kalau berlebihan menyebabkan kita melupakan sesuatu-sesuatu mungkin yang perlu perhatian. Jadi filter atau penyaring ya, lebih menyaring informasi seperti itu. Baik dari fakta dan kenyataan yang kita lihat. Terus bentuk observasi kita. Nah, yang kedua ada filter generalisasi. Jadi kita mengelompokkan kemampuan atau kebiasaan kita dalam mengelompokkan informasi. Nah, yang ketiga adalah filter distorsi. Jadi, kadang kita juga
memiliki filter distorsi atau kita memiliki pemikiran atau perkiraan atau persepsi yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya seperti itu. Jadi pentingnya kita menyadari bahwa kita, oh saya ini memiliki banyak atau dominan filter distorsi. Jadi saya harus hati-hati. Jadi saya harus memastikan benar-benar sebuah informasi itu akurat sesuai dengan fakta dan kenyataan yang saya dengarkan, lihat, cium aromanya, saya sentuh, atau saya rasakan. Benar-benar saya menyampaikan sesuai fakta dan kenyataannya seperti itu. Jadi untuk menghindari kita dalam memfilter sesuatu secara distorsi yang mungkin menyebabkan kita berpersepsi tentang sesuatu itu bahkan kebalikannya dari kenyataannya. Nah, seperti itu. Pak Yohanes, apakah menjawab, Pak? Iya, terima kasih. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu yang belum jelas atau butuh klarifikasi dari materi sebelumnya? Sebelum saya lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu model komunikasi, model memfasilitasi. Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Apakah sudah siap? Baik. Saya akan menggunakan slide PowerPoint dalam upaya kita untuk belajar bersama dan mempermudah saya dan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru untuk belajar. Maka saya akan menyajikannya dalam bentuk PowerPoint. Semoga berkenan ya. Baik, Bapak Ibu. Nanti bila di dalam saya menjelaskan materi, tiba-tiba terbersit pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilahkan untuk langsung bertanya tanpa menunggu waktu. Saya khawatir nanti bisa lupa kalau menunggu waktu lagi. Baik. Sudah siap? Baik. Baik, kita akan mulai dari model komunikasi. Maaf, saya ulangi, saya teringat dengan yang minggu lalu ya, yaitu model memfasilitasi. Nah, apakah itu model memfasilitasi? Ya. Atau apakah yang pertama kita lihat dulu, apakah itu model? Nah, menurut Wikipedia, The Free Encyclopedia, model itu sendiri adalah informasi yang menggambarkan dan mewakili sesuatu, seseorang, ataupun sistem. Jadi yang dimaksud dengan model adalah informasi yang menggambarkan dan mewakili sesuatu, seseorang, atau sistem. Apakah ini dipahami, Bapak Ibu? Baik. Apakah itu memfasilitasi? Nah, memfasilitasi itu adalah mendukung dan memberikan challenge atau tantangan secara sinergis sehingga seseorang atau klien melakukan action dan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Jadi, kata kuncinya adalah mendukung dan memberikan tantangan yang bersinergis sehingga klien merasa aman dan nyaman, juga merasa tertantang. Sehingga klien akan melakukan action atau untuk mencapai tujuannya dengan cara mengerahkan sumber daya yang dia miliki. Baik. Apakah bisa diterima Bapak Ibu atau ada yang perlu penjelasan lebih rinci lagi atau ada yang ingin mengklarifikasi? Baik. Baik, Ibu Tuti. Ibu Tuti menanyakan tentang apa sih hubungannya antara
Sumber daya itu dalam mencapai tujuan. Wow. Jadi sumber daya itu sangat penting dalam mencapai tujuan. Mungkin selama ini klien belum menyadari atau seseorang belum menyadari bahwa ternyata dia punya sumber daya yang berlimpah. Jadi Bapak Ibu nanti yang sebagai coach memberikan dukungan dan memberikan tantangan sehingga klien menyadari bahwa dirinya itu punya sumber daya loh. Baik secara internal maupun di sekitar atau secara eksternal yang ada di luar dirinya yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Apakah ini menjawab, Ibu? Baik. Oke, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, saya akan lanjutkan lagi ke slide berikutnya, yaitu tentang tadi kita sudah membahas apa itu model, kemudian apa itu memfasilitasi. Sekarang apa itu yang dimaksud dengan model memfasilitasi. Nah, jadi model memfasilitasi itu adalah sebuah model yang menggambarkan dan mewakili sebuah proses mendukung dan memberi tantangan. Jadi mendukung dan memberi tantangan secara sinergis yang diberikan kepada seseorang sehingga melakukan action, bergerak dan mengerahkan sumber daya yang dia miliki untuk meraih tujuannya. Kebayang ya Bapak Ibu, tugas seorang coach itu adalah untuk memberikan dukungan sehingga klien itu merasa aman, nyaman, sekaligus memberikan tantangan agar klien itu tergerak untuk mencapai tujuannya. Wow, ini ya luar biasa banget ya. Sebagai seorang coach itu Anda punya peran di sini untuk memberikan dukungan, untuk memberikan tantangan, dukungan, tantangan sehingga klien benar-benar bergerak untuk mengerahkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah jelas? Baik. Kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan. Nah, dalam memfasilitasi ini, jadi dalam kita memfasilitasi seorang klien, kita ada sebuah kuadran memfasilitasi. Nah, dalam memfasilitasi ini terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Di sumbu Y itu atau yang arahnya vertikal merupakan dukungan. Sedangkan sumbu X atau sumbu horizontal merupakan tantangan. Jadi ada hubungan yang signifikan antara dukungan dan tantangan dari seorang coach. Nah, dalam memfasilitasi ini ada 4 kuadran. Yaitu yang pertama kuadran 1, yang kedua ada kuadran 2, yang ketiga adalah ada kuadran 3 dan ada kuadran. Oke, apa hubungannya antara kuadran-kuadran ini dengan seorang coach yang memfasilitasi kliennya? Baik, kita akan lihat pada slide berikutnya. Apa kata klien atau coach? Baik. Ya, yang horizontal adalah dukungan dan yang vertikal maksud saya adalah dukungan dan horizontal adalah tantangan. Ketika klien berada di kuadran pertama itu menunjukkan bila coach tidak peduli dan tidak membantu saya berubah. Jadi dukungan rendah, tantangan rendah. Jadi coach dianggap tidak peduli oleh klien. Sehingga tidak ada efeknya untuk klien. Baik, sekarang bagaimana kalau berada di kuadran 2? Di kuadran 2 itu artinya tantangannya tinggi tapi dukungannya rendah. Apa yang terjadi sama klien? Nah, bila ini terjadi maka coach hanya memberi pertanyaan dan tugas, tidak peduli dan tidak empati. Jadi tidak dukungan.
tidak mengerti perul klien, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang ingin dikatakan oleh klien. Coach tidak peduli. Coach hanya memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga seperti sebuah interogasi atau sebuah ujian, sebuah tes, jadi tidak merasa ada fasilitasi yang baik kepada klien. Seperti itu jika dukungan rendah. Jadi antara dukungan dan tantangan itu benar-benar harus bersinergi. Baik. Bagaimana kalau ada di kuadran 3? Artinya coach peduli dan empati, mendukung dan mendengarkan, tetapi tetap tidak berubah, klien tidak bergerak menuju tujuannya. Tidak berubah itu tidak bergerak menuju tujuannya, tidak mengerahkan sumber dayanya untuk mencapai tujuan. Mengapa demikian? Karena tantangannya rendah. Walaupun dukungan sudah tinggi, coach mampu untuk membuat rasa aman dan nyaman, mengerti, coach merasa dipahami, dimengerti, namun tidak ada tantangan, tantangannya rendah. Itu juga tidak bergerak, klien tidak bergerak menuju tujuan. Nah, bagaimana kalau ada di kuadran 4? Artinya seimbang antara dukungan tinggi, tantangan juga tinggi. Nah, coach sangat peduli. Coach memberi empati, sedalam-dalamnya hadir sepenuhnya untuk klien. Memahami, mengerti perul dari klien. Apa yang diucapkan, apa yang dirasakan, diakui. Sehingga benar-benar nyaman. Juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Sehingga klien menyadari sumber daya. Apa, langkah-langkah apa yang bisa dicapai untuk menuju tujuan dan bergerak menuju tujuan. Karena coach selain bertanya juga memberikan tantangan agar bertanggung jawab, agar klien bertanggung jawab untuk berkembang dan berubah dalam mencapai tujuan. Bagaimana Bapak Ibu? Keren bukan menjadi seorang coach? Wow, dan sekaligus menantang ya. Nah, apakah ini sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Mengapa ini penting? Nah, mengapa hal tadi penting untuk diketahui oleh seorang coach? Ya, karena seseorang itu bisa berubah bila dia merasa aman, nyaman, dihargai, diakui kapasitas, ditanyakan kapabilitas, jadi kapasitasnya diakui sebagai apa, jadi perulnya diakui, apa yang dia pikirkan, dia rasakan, kita akui. Segala pikiran-pikirannya, perasaannya kita hargai sehingga dia benar-benar aman dan nyaman. Dan juga ditantang, ditanyakan kapabilitasnya. Apa yang Anda bisa lakukan? Apa langkah-langkah yang bisa Anda tempuh? Wah, jadi bayangkan betapa besarnya kontribusi seorang coach kepada klien dalam mencapai tujuan. Jika coach itu mampu memberikan tantangan dan dukungan yang tinggi ya kepada klien. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi setiap orang memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Mereka hanya perlu dibantu untuk mengakses, menguatkan, dan mengelola. Nah, itulah tugas Bapak Ibu. Nanti di sanalah letak Bapak Ibu. Karena semua orang sudah punya sumber daya, namun mereka belum menyadari, mereka sudah memiliki. Hanya perlu dibantu untuk mengakses dan menguatkan, juga mengelola, bagaimana mengelola sumber daya. Wow. Saya membayangkan ini adalah hal luar biasa yang akan Bapak Ibu lakukan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Baik. People are not broken, they walk perfectly. Manusia itu tidak ada celahnya sebenarnya. Mereka bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Asal
Mereka tahu caranya. Asal mereka melihat segala sesuatu sumber daya yang dia miliki. Nah, tugas kita sebagai coach di sini. Gimana? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Wah, sudah jelas ya. Silahkan berikan reaksi Bapak Ibu jika memang sudah jelas. Wah, terima kasih jempolnya Bapak Ibu. Terima kasih, semoga ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Yang pertama kita sudah membahas apa itu definisi dari model memfasilitasi. Dan yang kedua kita sudah belajar tentang diagram dari model memfasilitasi. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal agar klien bergerak menuju tujuannya, maka penting sekali bagi seorang coach memberikan dukungan yang maksimal serta memberikan tantangan yang maksimal. Gimana? Jelas? Cukup jelas Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Semoga materi hari ini bermanfaat. Jika mungkin nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan yang saat ini belum terpikirkan dan nanti sampai di rumah tiba-tiba terpikirkan, silahkan Bapak Ibu bisa japri melalui tele saya sehingga Bapak Ibu masih bisa ada diskusi lanjutan. Mungkin dengan coach-coach yang lain juga. Baik, demikianlah materi dari saya. Semoga memberi manfaat untuk Bapak Ibu semua. Salam sehat, semangat, terima kasih. Semua tetap semangat sampai akhir dari materi ini. Demikianlah materi model memfasilitasi untuk pertemuan yang kedua Guru Coach Indonesia Emas. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.